Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti tahu kan, saya berdiri di sini akan membahas mengenai apa? Ya, mengenai dasar-dasar bisnis dan mental bisnis. Kak, apa sih dasar-dasar bisnis itu? Sebelum kita melanjutkan mengenai dasar-dasar bisnis, kita terlebih dahulu harus mempunyai mental bisnis. Orang yang mempunyai mental bisnis, ketika melihat sesuatu, dia akan berkata, wah ini bisa dijual ini. Wah ini masih bagus ini. Kalau kita jual kayaknya ada untungnya, ini ada harganya ini, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara dengan orang bisnis, dimanapun itu, kapanpun itu, mereka pasti menyangkut pautkan dengan hal yang berbau menguntungkan. Ketika ada lahan kosong, ini kalau dibuka warung misalnya, kayaknya banyak yang beli, soalnya di sini belum ada warung. Nah, mereka pasti berpikir bagaimana caranya lahan kosong itu bisa mendapatkan untung. Nah, bisnis dengan dagang itu sama atau beda sih? Tentu beda ya. Kalau dagang itu kita beli Rp500, lalu kita jual Rp1.000. Nah itu hanya menghasilkan keuntungan. Sedangkan bisnis itu ada perencanaannya, ada keanggunannya, ada kesiapan untuk mulai tumbuh dari emperan, lowongan, sampai ruko, 100 ruko, 1000 ruko. Nah yang menjadikan keanggunan bisnis itu dari awal sampai pencapaiannya. Apa pegawai bisa membangun mental bisnis juga? Ya pasti bisa, karena membangun mental bisnis itu harus diawali dengan hati yang baik dalam mengupayakan kesenangan orang lain, kemudian tumbuh menjadi suatu keuntungan yang bermanfaat. Nah, pegawai dipekerjakan untuk menyelesaikan suatu tugas, dan apabila kita menyelesaikan tugas tersebut dengan indah, dengan baik, dan akan menjadi nilai lebih di perusahaan tersebut, dan itu sudah menjadi timbal balik pertukaran. Jadi mental bisnis bisa dibangun sejak pegawai memiliki perusahaan. Atau walaupun 1% saham itu juga pemilik loh. Dan orang yang sudah diberi saham sama saja dia sudah diberi kepercayaan yang besar dan bisa tumbuh kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi, membangun mental bisnis dimulai dari menikmati prosesnya, proses menyampaikan kesenangan. Orang yang senang akan lebih mudah membeli dari kita. Seperti yang tadi dikatakan, membangun mental bisnis harus berawal dari hati yang baik dalam mengupayakan kesenangan orang lain, kemudian tumbuh menjadi suatu keuntungan yang bermanfaat, yang juga masih menyenangkan. Nah, setelah kita mengetahui mental bisnis, kita akan melanjutkan untuk mengetahui dasar-dasar bisnis. Kak, apa aja sih yang harus diketahui, dipelajari, dan dipersiapkan agar suatu bisnis kita itu menjadi kokoh? Bisnis akan kita gambarkan sebagai pohon. Jika kita memiliki pohon yang akarnya kuat, maka pohon tersebut akan berdiri dengan kokoh tanpa terombang-ambing atau ambruk. Atau kita sebut akar ini sebagai fondasinya suatu bisnis. Nah, dalam fondasi bisnis itu ada apa aja sih dalam fondasi bisnis itu? Yang pertama yaitu visi dan misi. Visi adalah tujuan yang akan dibuat untuk mencapai jangka panjang. Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut. Visi itu ibaratkan mimpi. Kalau kita mempunyai mimpi, setidaknya kita akan mempunyai gambaran apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan agar mimpi tersebut menjadi nyata. Nah, visi itu sangat penting untuk kita melakukan langkah awal untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, dalam fondasi ini yang kedua yaitu keuangan. Mengenai keuangan, kita harus tahu minimal punya target untuk mencapai hasilnya. Seperti contoh, kira-kira keuangan ini berapa potensi uang yang akan didapatkan dari produk teman-teman. Dan harus diperhatikan itu marginnya berapa, omsetnya berapa, seperti kira-kira uang ini berapa potensi yang akan didapatkan dari produk teman-teman. Harus diperhatikan berapa marginnya, berapa omsetnya, harus sedetail mungkin harus diperhatikan. Dan yang ketiga yaitu kualitas. Kualitas adalah sesuatu yang bermanfaat untuk konsumen dan tidak merugikan. Nah, kualitas ini memberikan sebuah pelayanan Anda yang benar-benar sesuai dengan harga.
Nah, kualitas ini bagaimana kita memberikan kepada konsumen dengan kualitas yang seimbang dengan harganya. Jangan sampai kita memberikan kualitas yang rendah tapi dengan harga tinggi. Tentu konsumen tersebut akan kecewa dengan kita. Dan ini juga penting, suatu kualitas yang baik itu harus konsisten, atau lebih baik kualitasnya makin meningkat dari kualitas yang sebelumnya. Jangan sampai menurun atau minimal konsisten. Nah teman-teman, itulah beberapa dasar bisnis yang harus diperhatikan sebelum kita memulai bisnis. Cukup sekian, semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum.